Lebaran tahun ini memberi lampu optimisme bagi peritel dan pengusaha mal. Ramadan dan Idul Fitri kali ini berbeda dengan tahun kemarin, seiring tanda-tanda pemulihan dari dampak pandemi mulai terlihat. Pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi mendorong geliat kunjungan di mal mulai terlihat sejak minggu ke minggu terakhir, bulan Ramadan kemarin. Karena itulah pengelola dan tenan di mal lebih optimis dan yakin ada peningkatan omset. Pada momentum Ramadan dan Lebaran dalam kondisi normal, omset retail berkontribusi terhadap 40 hingga 45% secara tahunan. Imbas dari pandemi, penjualan retail tahun lalu rata-rata di bawah 20 hingga 50%. Namun, pada akhir Ramadan tahun ini, posisi penjualan retail dan mal naik drastis menjadi 80%. Produk fashion, aksesoris, dan alat pelengkap rumah tangga menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO menyebut situasi bisnis saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Saat ini masyarakat mulai kembali ke metode offline dalam berbelanja. Sebelumnya karena sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat, aktivitas belanja online meningkat tajam. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengimbau masyarakat untuk tetap lebih selektif dalam berbelanja. Pengusaha retail tak memanfaatkan momentum ini untuk menjual produk-produk yang tak terjual selama pandemi dengan harga yang tinggi. Masyarakat diminta lebih awas dalam membeli produk terutama makanan. Lalu, bagaimana masyarakat menyikapi dan mengawasi produk yang beredar di pasaran? Terima kasih Anda masih bersama kami di Lanstop, pemirsa. Meredanya COVID-19 dan dilonggarkannya sejumlah kegiatan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini disambut gembira oleh masyarakat dan diharapkan bisa membangkitkan kembali ekonomi kita. Bagaimana peluang retail pasca Lebaran? Kita sudah bersama dengan Ketua Umum Aprindo, Pak Roy Nikolas Mande, dan juga Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, ada Pak Sudaryatmo. Selamat siang Pak Roy dan Pak Sudar, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat, selamat siang. Baik, saya ingin ke Pak Roy dulu. Nah, ini kan kita sudah melewati Lebaran dengan pandemi itu selama 2 kali berturut-turut. Benarkah sekarang setelah ada pelonggaran berbagai kegiatan, sudah ada perubahan nih di sektor retail? Ya, terima kasih. Jadi apa yang kita lihat saat ini adalah suatu pergerakan meningkat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, bahkan juga tahun sebelumnya. Kita lihat dari tingkat kunjungan, ya, mobilitas daripada masyarakat yang mengkontribusi kepada penjualan retail ketika saat ini sudah meningkat di angka sekitar 70-80%. Di masa tahun yang lalu kita tahu ya di masa pandemik berkisar hanya paling top itu 40%. Nah, yang kedua adalah beberapa kriteria yang saya sebutkan sebagai peningkatan. Yang kedua adalah indeks penjualan eceran atau indeks penjualan real. Baik. Ya, di bulan Maret tercatat levelnya 111, naik lebih kurang 2 poin ya dari bulan Februari sebelumnya. Kemudian kita bicara juga indeks keyakinan konsumen, itu juga di atas angka 100, yang semuanya memberikan indikator bahwa masyarakat saat ini karena pandemik sudah mulai melandai. Setelah 2 tahun berpuasa untuk berbelanja atau melakukan konsumsi karena pembatasan pergerakan akibat pandemik, sekarang mereka yang saving mulai membelanjakan uang yang di-savingnya. Kemudian yang kedua ditambah dengan THR. Jadi kalau di dalam hari besar keagamaan nasional, itu di bulan suci Ramadan ada 3 momentum kenaikan masyarakat melakukan konsumsi. 3 hari atau 2-3 hari sebelum puasa dimulai. Kemudian pada saat THR, itu dalam waktu 3-4 hari setelah terima THR, akan ada pada puncak pembelanjaan, dan pada saat mereka bersilaturahmi di tempat atau di daerahnya di mana mereka berkunjung pada saat mudik. Nah, inilah momentum yang kita harapkan, ya mudah-mudahan kita mendekati kuartal kedua seperti tahun lalu, kita bisa mencapai 7,07%, mudah-mudahan kita bisa mencapai di angka sekitar 6-6,5% di saat fluktuasi harga yang memang masih ada pergerakan beberapa bahan pokok serta sentimen masyarakat terhadap kenaikan PPN. Nah, ini tidak menggerus terhadap semangat yang tadi, karena mereka yang saving sekarang mereka akan belanja dan juga mereka akan menggunakan THR mereka untuk melakukan konsumsi di saat mudik sudah diperkenankan oleh pemerintah.
Baik, artinya memang pelonggaran khususnya mudik ini menjadi salah satu faktor terbesar ya dengan adanya Betul. peningkatan kegiatan di sektor retail. Nah, dari angka yang cukup banyak ini untuk 70 hingga 80% ini Pak Roy, produk mana sih yang paling banyak diminati masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat di tahun ini? Ya, produk yang mendominasi seperti masa-masa sebelum pandemik adalah kebutuhan pangan, itu menempati porsi pembelanjaan atau konsumsi di atas 50%, antara 55 sampai dengan 60%. Nah, sisanya adalah produk-produk yang non-pangan. Karena kalau yang produk non-pangan biasanya pada saat hari raya ya bersilaturahmi, nah itulah produk non-pangan atau sandang mereka akan pergunakan. Jadi saat ini tentu masih sama seperti pandemi, sebelum pandemik maksudnya, bahwa produk non-pangan itu akan mendominasi sedikit di atas produk pangan, di atas produk non-pangan yang sifatnya memang menjadi satu kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan pokok tentunya akan lebih diutamakan. Baik, saya ingin ke Pak Sudar. Kalau tadi Pak Roy mengatakan mungkin salah satu faktornya selama 2 tahun pandemi ini masyarakat mencoba untuk menahan diri, untuk saving karena memang di masa pandemi. Tapi apakah juga diikuti oleh daya beli masyarakat yang juga sebenarnya pada saat Lebaran kali ini juga meningkat, Pak Sudar? Ya, terima kasih. Jadi secara umum memang pada saat Lebaran itu roda perekonomian itu berjalan lebih cepat. Ya. Salah satu pemicunya ya tadi disebut Pak Roy itu THR. Dengan adanya THR itu kan spending masyarakat itu kan bisa 2 kali dalam kondisi kondisi normal. Di samping untuk kelompok masyarakat tertentu yang dia punya saving, biasanya momentum Lebaran itu sudah dijadikan saat-saat untuk melakukan belanja. Jadi memang bagi konsumen memang tadi pasca pandemi ini memang selama pandemi itu angka kunjungan mungkin menurun ya, tapi pada saat yang sama itu penjualan melalui online itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi ada beberapa kebutuhan yang selama pandemi itu disubstitusi melalui belanja online. Cuma memang ada beberapa karakter konsumen yang dia fanatik kalau belanja itu ya kalau nggak ke mall atau ke ini itu dia lebih lebih nyaman lah kira-kira gitu. Karena tadi dia bisa melihat barangnya langsung, bahkan bisa mencoba kalau itu pakaian, sementara itu tidak didapatkan kalau kita belanja di online tadi. Nah, yang kedua ini jadi salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi itu adalah ini pertumbuhan di sektor retail. Jadi kalau retail itu mengalami kegairahan, itu sebagai indikator bahwa secara makro memang ekonomi bergerak ke arah yang positif, kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau kita lihat kecenderungan masyarakat ini kan masih mendominasi untuk mengonsumsi yang pangan. Nah, bagaimana dengan kita lihat perilaku konsumen saat ini terhadap yang mungkin non-pangan, begitu kan? Kalau kita melihat memang daya belinya sudah tinggi, kecenderungan masyarakat akan membeli hal lain selain yang pangan nggak, Pak Sudar, menurut Anda? Iya, memang sektor pangan itu lebih dominan karena memang ini jadi memang sebagian besar tidak dibebaskan dengan pangan ya. Cuma kita harus bedakan ya. Kalau di retail itu ada pangan olahan, ada produk pangan segar. Memang kalau produk pangan segar baik asal tumbuhan, asal hewan itu tidak semua retail main di situ karena memang dia butuh storage, pendingin, macam-macam tadi. Jadi dan itu tadi dia lebih sensitif terhadap mutu, berbeda dengan pangan olahan yang produk manufacturing kan kira gitu. Kemudian kalau untuk non pangan itu misalnya untuk sandang gitu ya. Kalau Lebaran tahun sebelumnya itu keluhan konsumen itu adalah tadi
hampir sulit menemukan produk-produk baru karena di manufacturingnya sendiri juga mengalami stagnasi kan. Harapannya Lebaran ini juga sudah ada produk-produk baru yang di mana masyarakat bisa memilih. Jadi kalau Lebaran tahun yang lalu itu kebanyakan stok-stok lama. Jadi kalau kita bicara celana itu ya ukuran-ukurannya itu ya ukuran-ukuran yang tidak laku. Sementara produk baru itu belum masuk karena sektor manufacturingnya juga stagnan ketika COVID tadi kan, kira-kira gitu. Baik. Nah, artinya memang di banyaknya permintaan saat ini juga harus diimbangi oleh penyediaan dari produk itu sendiri ya Pak Sudar. Ya, Kita betul. masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami sama dengan Pak Roy dan juga Pak Sudar. Saya ingin ke Pak Roy. Dengan adanya permintaan yang lebih tinggi di Lebaran tahun ini, Pak Roy, apakah retail juga sudah siap menerima gelombang baru dari permintaan masyarakat? Ya Mbak Julita, jadi situasi Lebaran itu adalah situasi puncak daripada produktivitas setiap pelaku usaha retail modern. Baik. Jadi kita sudah mempersiapkan biasanya 1 semester sebelum semester ini. Jadi sudah 6 bulan yang lalu ya, sudah kita persiapkan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan kita selalu mengevaluasi histori dari masa-masa sebelumnya dan produk-produk tertentu yang diminati oleh masyarakat, misalnya makanan tradisional, ya pangan olahan maupun juga yang akan dibawa untuk silaturahmi mudik, kemudian juga pada saat merayakan ya ada di situ makanan yang siap saji ataupun juga bahan-bahan bakunya itu kita udah sediakan sedemikian rupa. Ya hanya memang ada beberapa yang tentunya sangat tergantung dengan situasi ya kaitan misalnya kebutuhan pokok ya kita bicara bahwa memang sekarang masih ada beberapa produk yang masih berfluktuasi ya kita bicara minyak goreng dan gula misalnya serta ya mudah-mudahan daging lebih ke arah yang normal di menjelang hari raya. Nah selain itu semuanya kita udah siapkan jadi baik kaitan ketersediaan barang dan juga kestabilan harga pasti akan didapat di gerai-gerai retail modern seluruh Indonesia. Untuk itu kami hadir untuk juga memberikan ketersediaan barang dan kestabilan harga ini kepada masyarakat. Baik, kita sebelumnya pernah ngobrolin juga ya Pak soal adanya kenaikan pajak untuk berbagai produk begitu kan dan juga ada keterbatasan untuk stok dari produk pangan begitu. Nah, ini mempengaruhi pergerakan di retail nggak sebenarnya sekarang? Udah mulai tampak nggak? Ya, nah ini mungkin saya bicara memakai satu indikator yang disurvei oleh Bank Indonesia, Indeks Ekspektasi Konsumen, IEK. Kalau tadi di awal saya memakai istilah IKK dan IPR, nah sekarang IEK. IEK memang di bulan Maret kemarin itu agak menurun, ya, agak menurun hampir sekitar 2 poin ya, 100 pada saat kemarin Maret itu 128,1, Februari 130,8. Artinya indeks ekspektasi ini memberi gambaran bagaimana ekspektasi masyarakat melihat situasi dan perkembangan khususnya kebutuhan pokok dan sehari-hari bahkan juga ya kita tahu bulan April ini sudah ada kenaikan 1% PPN. Nah ini mudah-mudahan indeks ekspektasi ini tidak terpengaruh banyak. Nah, walaupun disadari atau tidak memang pasti akan terjadi inflasi yang signifikan. Ya kita biasanya di angka sekitar 2,8 sampai 3% kemarin. Ya kemungkinan besar kita ada yang menyuarakan sampai 4%. Artinya ada penurunan daya beli. Tetapi ini perlu segera ditindaklanjuti tentunya dengan kestabilan harga sehingga indeks ekspektasi konsumen itu tetap terjaga karena indeks ekspektasi itu disusun berdasarkan optimisme ya nilainya itu berdasarkan optimisme terhadap ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan ya dan itu semuanya kalau menurun ya pasti juga akan memberi dampak kepada kontribusi masyarakat untuk melakukan konsumsi. Ketika konsumsi terdampak, maka juga akan terdampak kepada PDB-nya nanti kan seperti itu. Nah ini yang tentunya menjadi PR bersama ya tentunya pemerintah, fungsi pengawasan dan fungsi penyediaan ya bahan baku, bahan pokok khususnya dan juga bahan kebutuhan sehari-hari itu menjadi sesuatu yang utama. Baik, saya ingin ke Pak Sudar. Nah menghadapi ada kenaikan harga terhadap sejumlah produk karena ada kenaikan pajak juga nih Pak. Bagaimana perilaku konsumen saat ini?
Ya, memang ini tergantung karakter konsumen ya. Ya. Jadi ada beberapa kelompok konsumen yang memang khususnya untuk menengah ke bawah itu dia implikasinya adalah begini ya, Pak. Kita biasa melakukan survei keranjang belanja konsumen. Keranjang belanja konsumen itu ya tadi bisa membeli barang yang sama. Dengan adanya kenaikan harga tadi, itu diperoleh harga yang diperoleh barang yang lebih sedikit, atau dengan uang yang sama sekarang memperoleh barang yang lebih lebih sedikit, kan kira-kira gitu. Ya. Jadi ini memang sangat dirasakan oleh konsumen, apalagi ibu-ibu rumah tangga itu merasakan yang belanja harian. Ternyata dari uang katakanlah 100.000 itu keranjang yang dibawa konsumen itu lebih sedikit karena sejumlah harga mengalami kenaikan. Tapi untuk kelompok masyarakat menengah ke atas itu mungkin relatif pengaruhnya tidak seperti kalau kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kira-kira begitu. Baik. Artinya kan sebenarnya diperlukan banyak alternatif juga bagi masyarakat untuk bisa membelanjakan budgetnya di masa sekarang ini. Apakah untuk alternatif produk ini sudah tersedia saat ini menurut Anda? Ya, memang tadi ketika ada kontraksi di level rumah tangga itu pasti ada pos-pos yang dikorbankan. Di sini memang perlu pentingnya literasi keuangan keluarga untuk memastikan kebutuhan apa sih itu yang menjadi prioritas dan kebutuhan apa yang itu menjadi prioritas kedua atau ketiga, kan satu itu. Yang kedua juga begini dengan adanya skala prioritas tadi itu memang khususnya untuk yang sektor makanan itu yang kita khawatirkan adalah ketika sektor makanan itu menjadi korban sehingga diperoleh produk pangan yang kandungan gizinya menurun, kan kira gitu. Nah, ini menurut saya harus mendapat perhatian khususnya untuk asupan anak-anak di bawah 5 tahun gitu loh, di bawah 5 tahun. Jangan sampai karena berbagai kenaikan tadi itu justru kepentingan anak untuk memperoleh asupan makanan yang bergizi itu menjadi korban dalam bentuk penurunan kualitas produk makanan yang dibeli, kan kira gitu. Baik. Pak Sudra, saya ingin ke Pak Roy. Nah, ini kan artinya masyarakat memerlukan banyak alternatif, kemudian butuh penyesuaian juga saat ini dengan budget yang mungkin masih sama saja seperti lebaran-lebaran sebelumnya, tapi dengan kenaikan harga yang sedemikian rupa. Nah, strategi dari retail sendiri ada strategi khusus nggak sih, Pak Roy? Ya, strategi tentunya kami tetap berusaha memperdagangkan barang-barang yang bervariasi. Itu strategi pertama. Barang yang bervariasi sebagai bagian daripada alternatif, ya. Bahkan kita terus tentunya melakukan survei dan membicarakan dengan pihak produsen atau juga pemasok untuk merebranding produknya. Jadi kalau isi kemasannya katakanlah dalam jumlah tertentu, saat ini mungkin dibuat kemasan yang lebih kecil, tapi tanpa mengorbankan kualitas, rasa, dan segala hal yang berkaitan dengan produk tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kemasannya di-package kembali, repackage, kemudian atau juga di-rebranding dan di-launching kembali sehingga kemampuan daripada konsumen untuk berbelanja atau melakukan konsumsinya tetap terjaga. Kemudian juga tentunya kita menyediakan saluran-saluran channel, ya, tidak hanya di offline tapi kita bekerja sama dengan marketplace, ya, selain online retailers yang kita miliki, adalah bagaimana supaya cakupan atau jangkauan kepada masyarakat lebih meluas. Nah, ini yang tentunya juga kita lakukan. Dan yang ketiga tentunya kita terus berupaya mendorong juga UMKM, ya. UMKM kita tentunya sudah sangat bermutu, berkualitas produknya, apalagi yang sudah memiliki perizinan. Kalau makanan olahan, PIRT misalnya,
Itu tentunya perlu terus kita tingkatkan, kita bina, kita tingkatkan, kita dorong supaya menghasilkan produk baru, berkualitas, dan tentunya harganya juga lebih efisien atau terjangkau. Nah, ini berbagai hal yang kita lakukan. Baik, nah karena semua orang sekarang udah belanja tuh dari handphone aja nih ya Pak ya. Oke, Ya, nah kita betul. masih akan lanjut nih. Pak Roy, kalau kita bilang ya tadi bahwa ada fakta-fakta yang memang menunjukkan bahwa bagaimana retail ini sudah berkembang, ada perbaikan ekonomi. Apakah ini hanya perbaikan di masa Lebaran ini saja atau akan terbukti nanti di akhir kuartal 2 dan bahkan berlanjut di kuartal 3, Pak Roy, menurut Anda? Ya, kalau menurut kami tentunya puncaknya adalah di kuartal kedua ini. Oke. Karena kuartal kedua adalah kita semua sebagian besar pasti merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional yang sudah dinantikan setiap tahun ya. Kita silaturahmi merayakan Idul Fitri, ya puasa seperti yang masa bulan suci Ramadan, ini semuanya mengaplikasikan konsumsi yang akan meningkat. Nah, kemudian kita berharap tentunya dampak daripada globalisasi itu tidak terlalu terpengaruh dengan kita ya, peperangan yang terjadi Rusia, Ukraina dan lain sebagainya, walaupun beberapa komoditi kita berasal dari sana ya, gandum misalnya, tapi kita mesti mencari substitusi karena kita tahu bahwa memang windfall saat ini kan sedang terjadi di Indonesia, khususnya ekspor komoditi ya, beberapa komoditi kita itu luar biasa harganya dan meningkat dalam satu dekade ini juga menjadi modal untuk kita masuk di kuartal ketiga, keempat, karena berkaitan dengan konsumsi nggak ada jauh beda atau berhubungan erat sekali dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, ketika pendapatan penghasilan itu dapat tetap terjaga karena adanya ya recovery maupun juga windfall di beberapa komoditi, kita bicara batu bara dan CPO kita dan lain sebagainya, itu terjadi peningkatan luar biasa sehingga diharapkan itu mengkontribusi kepada pendapatan. Nah, ini kita berharapnya tentu yang kuartal kedua ini yang tertinggi, kemudian di tahun ini masih ada lagi Hari Besar Keagamaan Nasional di akhir tahun ya, sekaligus dengan menuju ke tahun yang baru, jadi kuartal keempat. Nah, baru nanti kita bisa melihat setelah selesainya kuartal kedua ini bagaimana eskalasi peningkatannya dibanding dengan kuartal kedua tahun lalu, maka kita akan bisa menilai bagaimana kita menutup di tahun ini. Yang perkiraannya tentunya akan lebih baik dari tahun yang lalu ketika pertumbuhan ekonomi kita 3,69. Mudah-mudahan tahun ini 2022 bisa di angka 5 sampai 5,5%. Oke. Pak Roy, menurut Anda seberapa besar peran dari sektor retail ini untuk bisa membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah meningkat, begitu bagaimana daya beli masyarakat ini sudah membaik di masa kita pandemi ini meskipun sudah ada berbagai kelonggaran, Pak Roy? Ya tentunya ini yang kami terus harapkan perhatian atensi yang tinggi dari pemerintah. Sebenarnya retail ini kan menjadi loko ya. Sama seperti pasar tradisional, pasar retail itu hanya dua jenis pasar di kita. Kemudian ada pasar yang lain yaitu pasar online, tapi yang fisikal hanya retail dan tradisional. Kita ini penggerak konsumsi rumah tangga. Dan ketika bergerak konsumsi rumah tangga, maka proses manufaktur juga meningkat. Kita tahu sekarang purchase manager index kita sudah di atas angka 50 ya, 51,2 di bulan Februari dan naik sedikit di bulan Maret 51,3. Kenapa produksinya ini naik? Karena pasti di sektor hilirnya terjadi transaksi yang meningkat atau terjadi konsumsi yang meningkat. Nah, ini semuanya bertalian. Jadi ketika kita masih berharap sebenarnya untuk menjadi sektor prioritas sehingga kita bisa mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, kalau memang ini bisa diwujud nyatakan, tentunya ini akan mengkontribusi bagi ekonomi kita. Baik, saya ingin ke Pak Sudar. Apakah menurut Anda hingga akhir kuartal 2 ini daya beli masyarakat masih bisa terus dimaksimalkan, Pak Sudar? Ya, jadi kalau lihat tren COVID-nya sudah mengalami penurunan ini, harapannya juga berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian gitu loh. Nah, kalau kita bicara dari sisi konsumsi, ini juga akan berpengaruh positif kan gitu loh. Cuma memang di sini tadi dikatakan Pak Rowi
perekonomian kita itu ditopang oleh konsumsi. Ya, di sini konsumen juga harus teredukasi dalam konteks tadi kalau yang dikonsumsi itu adalah produk UMKM, multiplier efeknya itu akan semakin besar dibandingkan kalau kita mengkonsumsi produk impor. Jadi ini yang preferensi konsumen itu terhadap produk UMKM itu menjadi penting karena dengan kita mengkonsumsi produk UMKM secara tidak langsung itu juga multiplier efeknya itu jauh lebih besar kalau kita daripada kita mengkonsumsi produk-produk yang itu import. Satu itu. Kemudian yang kedua dalam konteks Lebaran ini memang tadi ya spending masyarakat ini juga spending masyarakat baik ketika belum mudik maupun ketika mudik di daerah itu juga akan berdampak positif terhadap perekonomian regional dan tadi juga menggerakkan industri di daerah, apakah itu kuliner, pariwisata, macam-macam. Ya. Kira-kira gitu itu yang harapannya pada momentum Lebaran tadi juga ada pemerataan pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan spending masyarakat itu tidak hanya ngumpul jadi yang bergerak, yang mudik itu tidak hanya fisiknya, tapi juga perekonomiannya juga ikut terbawa ke berdampak positif kepada daerah asal masing-masing, kayak gitu. Baik ya, ya mudah-mudahan mudik kali ini bisa menggerakkan ekonomi, tapi juga yang harus diperhatikan masyarakat selain daripada bisa menggerakkan ekonomi harus juga mudik sehat nih ya kan Pak. Nah yang salah satu pesan dari Pak Sudar tadi bahwa kalau misalnya mau spending, kalau bisa spending produk dalam negeri ya kan biar pergerakan ekonomi dalam negeri kita juga lebih bagus, bukan hanya jadi masyarakat yang konsumtif tapi juga produktif juga di dalam negeri. Pak Sudar, Pak Roy, terima kasih telah bergabung bersama kami pada hari ini. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih. Salam sehat. Ya. Baik, demikianlah dialog kita pemirsa di Lansto kali ini dan kita akan kembali usai jeda.